ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha bariyah bahriyah, khususan musannifi hadzal kitab Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa tarjumanihi wa nasyirihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani fadhailil a'mal adh-dhahirah wal batinah. Fasal ini masih dalam bab pembukaan, pendahuluan. Pendahuluan itu beberapa lembar, kayak tesis atau skripsi lah. Belum bab 1, belum bab 2. Tasarruful a'mal adh-dhahirah wal batinah bi anfusiha wa muta'alliqatiha wa tafarruqatiha wa bima hiya wasilatun ilaihi wa hathatun alaihi. Tasarruful a'mali utawi mulyane pira-pira amal adh-dhahirati kang bangsa zahir wal batinati lan kang bangsa batin iku bi anfusiha kelawan substansine amal wa muta'alliqatiha lan kaitane amal wa tafarruqatiha lan rinciane amal wa bima lan kelawan perkara hiya kang tawima iku wasilatun wasilah ilahi maring ma wa hasatun lan sebagai pemerinci atau penjelas alaihi ing atase ma. Jadi kemuliaan perbuatan baik zahir maupun batin, artinya gerak lahir maupun gerak batin manusia itu diukur karena diukur dari substansi atau isi perbuatan itu atau keterkaitan perbuatan itu atau mungkin rincian dari perbuatan itu, hal-hal yang terkait dengan perbuatan itu. Perbuatan atau langkah atau gerak, apa itu lahir atau batin, dianggap mulia, baik karena memang perbuatan itu baik secara substantif, itu baik, atau karena keterkaitannya, karena gerak itu berkait dengan pengagungan terhadap Allah. Gerak itu membawa manfaat bagi banyak orang, itu jadi gerak yang baik, afdol, fadilah. Fa afdalu a'malina ma'rifatul dzat was sifat. Maka perbuatan atau amal kita yang paling utama adalah ma'rifatul dzat was sifat, mengenali zat Allah dan sifat-sifatnya. Li'anna mu'allaqiha asraful mu'allaqat. Karena keterkaitannya zat Allah dan sifat-sifatnya tadi adalah merupakan zat yang paling mulia sebagai sebuah sandaran bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini atau di jagat raya ini. Wa samaroha afdalus samarat. Kegunaannya juga akan menjadi kegunaan yang paling berguna. Wa kadzalika jami'u ma yata'allaqu billah minat ta'at. Demikian pula semua perbuatan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Apapun yang dilakukan orang yang arahnya menuju ketaatan kepada Allah adalah perbuatan yang paling mulia. Misalnya fa inna ijabatahu afdalul ijabat. Memenuhi, mentaati perintah Allah adalah pemenuhan yang paling baik. Wa ta'atahu afdalut ta'at.
ketaatan kepada Allah juga menjadi ketaatan yang paling utama. Orang bisa taat kepada pemimpin, orang bisa taat kepada atasan, orang bisa taat kepada orang tua dan seterusnya, tapi paling utama ketaatan adalah taat kepada Allah. Wa ibadatahu afdhalul ibadat. Ibadah kepada Allah itu juga perbuatan yang paling utama. Wa mahafatahu ajallul makhafat. Rasa takut seseorang yang paling utama rasa takut kepada Allah. Wa muraqabatahu ajmalul muraqabat. Menyadari, diawasi oleh seseorang, menyadari, diawasi dari diri seseorang, itu adalah penyadaran yang paling baik. Artinya kita menyadari bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun perilaku kita. Allah Maha tahu sampai detailnya. Kita menyadari seperti itu adalah kesadaran yang paling baik. Itu namanya a'mal al-batinah yang afdol. Wa mahabbatu akmalul mahabbat. Kecintaannya kepada Allah adalah kecintaan yang paling baik. Orang boleh mencintai siapa saja, tapi cinta kepada Allah cinta yang paling utama. Wa mahabbatuhu a'dhamul mahabbat. Orang boleh misalnya merasa kagum, gentar ya, karena ada semacam atau ada sesuatu yang kita kagumi gitu. Pengaguman kepada Allah lah yang kekaguman yang paling utama. Itu namanya mahabbah. Nanti di pasal berikutnya akan kita kaitkan mahabbah, tawakal, khauf dan roja, konsennya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Wal inabah ilaihi khairul inabat. Kembali kepada Allah, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah adalah penyandaran yang terbaik. Orang boleh kan biasanya menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain selain Allah. Kita mendapatkan kesulitan, kadang juga mengeluh kepada atau curhat kepada seseorang. Tapi curhat yang paling baik adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikruhu asrafu min kulli dzikrin. Zikir kepada Allah, zikir Allah asrafu min kulli dzikrin. Itu zikir yang paling mulia dari semua zikir. Wa syukruhu ajbalu min kulli syukrin. Wa syukruhu ajmalu min kulli syukrin. Syukur kepada Allah adalah perbuatan terbaik dari semua syukur. Orang bisa berterima kasih kan kepada siapa saja, tapi terima kasih kepada Allah atas pemberian karunia-Nya adalah terima kasih yang paling utama. Wa raja'uhu wa sabru li hukmihi afdalu min kulli sabrin. Sabar atas ketentuan-ketentuan Allah artinya tekun, serius di dalam menjalani ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Itu ketaatan, kesabaran yang paling utama dari semua ketaatan. Wal fikru fi awsafihi afdalu min kulli fikrin. Berfikir tentang sifat-sifat Allah itu berfikir yang paling utama dari semua berfikir. Kita sering diskusi, sering mengkaji berbagai banyak hal, mengkaji sifat-sifat Allah adalah kajian yang paling utama. Wa raja'uhu ahsanu min kulli raja'in. Pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang paling baik dari seluruh harapan.
Kita sering berharap mendapatkan sesuatu, tapi harapan kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu adalah harapan yang paling utama. Wa du'a'uhu aula min kulli du'ain. Demikian pula doa kepada Allah. Wal buka lahu afdalu min kulli bukain. Menangis karena Allah itu adalah tangisan yang paling utama dibanding tangisan-tangisan yang lain. Orang boleh menangis karena berpisah dengan sang kekasih, tapi itu tidak utama. Menangis karena Allah, karena terlalu banyak dosa, banyak salah dan seterusnya, lalu kemudian kita menangis. Taubat itu adalah tangisan yang paling utama. Wal haya minhu afdalu min kulli haya. Rasa malu kepada Allah, rasa malu karena Allah itu rasa malu yang paling utama dari setiap rasa malu. Mungkin kita sering merasa malu karena dikritik, mungkin kita malu karena aib kita terbuka, tapi rasa malu karena Allah yang mengetahuinya, rasa malu itu yang paling utama. Wal fana fi afdalu min kulli fana was sakha li ajlihi afdalu min kulli sakha. Dermawan, lomo karena Allah itu kedermawanan yang paling utama dari setiap kedermawanan yang dilakukan. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sedekah, infak dan seterusnya, memang betul-betul li ajlihi, li ajlillah, itu sakha atau kedermawanan yang utama. Wal iltija'u ilaihi afdalu min kulli iltija'in. Bersandar kepada Allah adalah persandaran yang paling utama dari semua persandaran. Kadang kita sebagai manusia sering bersandar kepada sesuatu karena memang manusiawi gitu. Si anak yang masih lemah bersandar kepada orang tua yang kuat, teman yang lemah bersandar kepada teman yang kuat, dan seterusnya. Yang lemah bersandar kepada yang kuat. Tapi persandaran yang paling utama adalah persandaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hal, dalam semua persoalan. Wat tadarru'u, meloncat-loncat ya. Wat tadarru'u, DP ya, bahasa pesantren. Wat tadarru'u li haibatihi afdalut tadarru'i. Merunduk karena wibawa, merunduk DP kepada Allah itu DP yang paling utama dibanding DP kepada yang lain. Orang sering melakukan DP tadi itu. Ya siapa saja, semua orang yang kadang-kadang dalam keadaan terjepit DP cari selamat ya, cari muka cari muka, caper itu ya. Tapi caper yang paling baik adalah caper kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarru' takhassu' li 'azamatihi afdalut takhassu'i. Berupaya khusyuk karena memang memahami keagungan Allah, maka perasaan dan ikhtiar khusyuk itulah yang utama. Kalau khusyuk karena ingin mendapatkan pujian, maka ya tentu tidak ada artinya apa-apa, kecuali mendapat perhatian dari yang ingin diperhatian itu. Wa tasannu lahu afdalut tasannu. Tasannu itu apa ya? Bersikap pura-pura gitu ya. Bersikap pura-puraan kita kepada Allah itu lebih paling utama daripada berpura-pura yang sesungguhnya. Wa tadallulu li'izzatihi afdalut tadalluli. Merendahkan diri, jadi bukan rendah diri, merendahkan diri, tadallul li'izzati karena
kemahasucian Allah, karena kemahaagungan Allah, ketika kita merasa atau merendahkan diri karena kita sedang berhadapan dengan Allah, itu lebih utama perendahan diri. Artinya kepada orang kita sering juga melakukan tadallul ya, ada tokoh, ada atasan gitu, kita tadallul, tapi itu biasa manusiawi. Tapi yang paling bagus atau paling utama adalah tadallul karena kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammuli bi ma'rifatihi afdalut tahammul. Apa tahammul itu? Mungkin tajammul ya. Nah, titiknya hilang karena ini saya beli kitabnya dari Pak Abbas. Titiknya kurang ini ya. Ya, wat tajammul bi ma'rifatihi afdalut tajammul. Jadi memperindah diri karena atau dengan ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, itu adalah memperindah diri yang utama. Wa tada'uf li ajlihi afdalut tad'if, ay afdalut tada'uf ya, bukan tad'if. Wa tada'ufu li ajlihi, apa itu tada'uf? Melemahkan diri, kita merasa lemah karena Allah, itu perasaan lemah yang paling utama. Wa talattuf li ajlihi afdalut talattuf, bersikap lembut karena Allah, itu juga bersikap lembut yang utama. Wa ta'arrufu dzatihi wa sifatihi wa ahkamihi afdalut ta'arruf, upaya mengenali zat Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah adalah upaya pengenalan yang paling utama di antara pengenalan apapun di muka bumi ini. Kita sering mempelajari namanya filsafat, kita mempelajari hukum, mempelajari apa saja, tapi itu biasa. Yang utama adalah mengenali zat Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah. Wal inqita ilahi afdalul inqita. Inqita itu memutuskan diri dari segala sesuatu untuk Allah. Inqita, memutuskan diri dari segala sesuatu karena Allah, untuk Allah. Sikap seperti itu adalah sikap yang utama. Wal istima' lahu afdalul istima'. Istima' itu ya istima', memperhatikan, mendengarkan secara sungguh-sungguh. Istima' lahu, mendengarkan, memperhatikan Allah, mestinya perintahnya, larangannya, aturannya dan seterusnya, itu adalah sebuah pemperhatian yang utama. Wal insyirah li amrihi afdalul insyirah. Jadi kegembiraan, kelegowoan li amrihi karena perintah Allah, itu juga kelegowoan, kegembiraan yang utama. Ketika kita menerima perintah, misalnya PJN memerintahkan sesuatu, gitu ya, lalu kita taati. Pak Rektor, Wakil Rektor memerintahkan sesuatu, kita taati. Ya paling utama adalah mentaati perintah Allah. Jadi kalau misalnya, ini sering yang kita lakukan, ada azan kemudian rapat, nah antara memenuhi panggilan Allah azan tadi dengan tetap mendengarkan sidang rapat, itu tentu lebih utama sholat jamaah, karena itu panggilannya Allah. Nah, jadi wal insyirah, insyirah itu apa ya, kegembiraan ya, senang
dengan perintah Allah. Jadi kadang kalau perintah dari atasan itu, apalagi Pak Fuad mengumumkan, ayo dosen nulis, males kan? Nah itu biasanya. Artinya perasaan kita itu tidak gembira dengan itu. Ada surat dari Ban PT tanggal sekian akan ada asesmen lapangan, senep wetenge kan gitu toh. Itu artinya tidak insyirah. Nah, dengan perintah Allah tidak boleh begitu, harus insyirah, ada rasa gembira yang muncul dari munculnya perintah itu. Nah, wal farah bi taati afdalul afrah. Jadi senang dengan mentaati perintah Allah itu adalah sebaik-baik kesenangan. Wa adabu afdalul adabi, adab kepada Allah itu tata krama yang paling utama. Wa ahzabuhu khairul ahzab, fatuba lahum wa husnu ma'ab. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa mendahulukan amal dohir batin karena Allah tadi. Pasal yang terakhir ya, jamnya cukup. Lanjut ya, satu pasal saja sedikit. Faslun fi tasarrufil ahwal bi asbabiha wa muta'alliqatiha. Pasal tentang kondisi spiritual yang mulia, sebab-sebabnya dan keterkaitannya. Ada istilah mahabbah. Fal mahabbatu afdhalu minal mahabbah. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu rasa apa ya? Rasa gentar sekaligus kagum karena diliputi keagungan dan kewibawaan. Itu mahabbah. Li'annaha nasya'at an ma'rifatil jalal wa ta'allaqat bidzati was sifat. Li'annaha karena stune mahabbah iku nasya'at cukul apa mahabbah an ma'rifatil jalali, saking mengenali keagungannya Allah, wa ta'allaqat lan gumantung terkait apa mahabbah bidzati kelawan zat Allah was sifatilan sifatnya Allah. Mahabbah, kekaguman itu lebih utama dari mahabbah, jadi rasa cinta. Kemudian kenapa kok lebih utama? Karena mahabbah yang pakai hak itu mahabbatu. Kalau di bahasa India mahabbat ya judul film. Mahabbatain. Ya, itu duwurnya cinta, itu duwurnya lebih tinggi mahabbah daripada mahabbah. Karena mahabbah itu timbul dari apa namanya ma'rifatil jalal, karena timbul dari pengenalan tentang keagungan Allah. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha serba maha, maka kemudian kita muncul sikap mahabbah. Wa yaliha al mahabbah, kemudian baru muncul mahabbah an-nasyi'ah yang muncul an ma'rifatil jamal. Mahabbah itu muncul dari pengenalan tentang keindahan. Biasanya orang ketertarikannya itu karena indah. Kalau ketertarikan laki-laki kepada wanita karena cantiknya, jamalnya. Perempuan tertarik kepada laki-laki karena anunya karena gantengnya atau karena tampannya. Jadi mahabbah itu muncul dari pengenalan tentang keindahannya. Li'annaha nasya'at an ma'rifatil jamal, tidak dari ma'rifatil jalal, tapi ma'rifatil jamal. Lalu setelah itu ada lagi mahabbah yang muncul dari pengaruh diberikannya nikmat dan keutamaan. Wa yaliha al mahabbatus an-nasyi'ah an ma'rifatil in'ami wal ifdal. Orang itu biasanya kalau orang dengan orang memberi orang pada lain,
orang lain yang diberi itu muncul rasa senang, itu mahabbah juga namanya. Tetapi an-nasi'ah anil in'am wal ifdal, tingkatannya lebih bawah lagi, menyenangi, mencintai karena diberi gitu. Kalau tadi yang lebih atas lagi mencintai karena kecantikan, keindahan, kejamalan. Kalau yang atas lagi mahabbah adalah mencintai karena memang keagungan Allah. Ada tahapan-tahapan, mahabbah, lalu tawakal, summat tawakkulu, benar ya? Summat tawakkulu li'anna man sya'ahu mulahadatut tauhid bil af'al. Tawakul itu apa? Tawakal, pasrah itu ya. Sikap tawakal itu karena munculnya dari mengamati keesaan Allah. Setelah manusia mengetahui bahwa Allah itu esa dalam segalanya, maka kemudian pasrah, tawakal. Sikap tawakal akan muncul dari pengenalan kita, dari mengenali kita tentang keesaan Allah. Dari semua perbuatan apa yang dilakukan Allah kepada kita, kita dari tawakal. Usaha apapun, ikhtiar apapun, kemudian harus dilandasi, digarisbawahi dengan tawakal. Sumal khaufu war raja, baru kemudian khauf dan roja. Ini konsepnya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Yang lainnya juga punya konsep urutannya itu ya. Ini mahabbah, tawakal, khauf dan roja. Sumal khaufu war raja li'annahuma nasya'a an mulahadatil khairi wasyarr wa ta'alluqatihima. Rasa takut, rasa harap, karena keduanya tadi itu muncul dari pengenalan kita tentang kebaikan dan keburukan, dan hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan itu. Wa lakinnahuma syarafa min jihati ma'rifati qadratillahi ta'ala alaihima. Karena roja, khauf dan roja tadi itu bisa menjadi perilaku yang mulia atau apa namanya, af'al yang memiliki tasyarruf tadi, kemuliaan, karena atau dari arah makrifat mengenali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas kedua harapan tadi itu, takut dan harap. Rasa takut dan rasa berharap itu akan muncul dari, sekali lagi, karena kita mengenali hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tetapi bisa menjadi mulia rojak dan khauf tadi dari arah karena ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Id la yurja man yu'jizu anil khair wa la yukhafu man la yaqdiru 'ala dhair. Karena pada kenyataannya tidak bisa diharap orang yang lemah, orang yang tidak mampu memberi kebaikan. Karena pada kenyataannya tidak bisa diharap orang yang lemah, yang tidak bisa memberikan kebaikan. Demikian pula tidak ditakuti orang yang tidak mampu, untuk orang yang tak kuasa yakdiru, man la yakdiru ala dhair, orang yang tidak mampu menolak madarat, sehingga tidak ada jalan lain kecuali rojak dan khauf hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Imam
Izzuddin Ibnu Abdissalam untuk mengukur kondisi spiritual seseorang, sebab-sebabnya dan keterkaitannya, soal perasaan, perilaku, dan amal-amal kita semua. Kira-kira seperti itu Pak hari ini. Lanjut apa? Cukup ya? Cukup. Karena memang yang dipilih kitab ini pengarangnya adalah orang yang sangat Sultanul Ulama, bayangkan ya. Sehingga isinya memang harus seperti ini, tapi paling tidak kita jadi tahu meskipun belum mampu untuk memenuhinya atau belum bisa menjalankannya secara utuh, mungkin sedikit demi sedikit dengan mengetahui lebih dulu, kemudian kenal dulu, lalu baru bisa. Biasanya kan tahu dulu, lalu meningkat, kenal, setelah kenal lakoni. Ya memang bicara soal ilmu, ma'rifat dan seterusnya itu tahapannya seperti itu. Matur nuwun atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kami bakal jalali wa zikral kalimati min dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana biha jamal hajat wa tuturuna biha jamal sayiat wa tarfa'una biha intamal darajat wa tuballighuna biha syawayat min jamil khalbi wa khayati wa tanaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.